Baik, selamat pagi anak-anak hebat. Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam channel Mr. Ton. Kali ini saya akan membahas tentang bab pertama dari semester ini untuk kelas 9, yaitu mengenai bentuk pangkat dan akar. Tetapi kali ini kita akan fokus ke bentuk pangkat dulu. Ya. Baik anak-anak, coba dilihat, kita lihat di share screen. Di sini dikatakan bentuk umum pangkat. Jika A elemen R, R ini adalah bilangan real, dan N adalah elemen dari bilangan asli, maka dia didefinisikan bahwa A pangkat R itu adalah A kali A kali A kali A sebanyak N faktor. Jadi maksudnya adalah misalnya A pangkat 5 berarti A kali A kali A kali A kali A. Jadi A-nya dikalikan A semua sampai ada 5 faktor. A disebut bilangan pokok atau dasar atau basis, sedangkan N disebut eksponen atau bilangan pangkat. Secara umum bentuk pangkat anak-anak terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama pangkat sebenarnya dan pangkat tidak sebenarnya. Apakah pangkat sebenarnya itu? Kita lihat, pangkat sebenarnya adalah pangkat bilangan bulat positif. Misalnya 2 pangkat 4. 4 ini adalah bilangan bulat positif, ya. 2 pangkat 4 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak N faktor sebanyak 4 kali, sehingga hasilnya adalah 16. Perhatikan anak-anak ini saya berikan contoh agar untuk memudahkan biar kalian tidak salah. Min 2 dikurung semua pangkat 4, berarti ini bisa kita terjemahkan dengan min 2 kali min 2 kali min 2 kali min 2 sama dengan, lihat di sini, min kali min jadi plus, plus kali min jadi min, min kali min jadi plus sama dengan 16. Dengan kata lain, kalau pangkatnya genap maka minus ini jadi positif. Kalau nanti pangkatnya ganjil, misalnya 3 ini, maka minusnya ini akan jadi negatif tetap. Kalau bilangannya dalam basisnya sudah positif, maka tidak masalah, ya. Nah, perhatian yang nomor 3. Minus 2 pangkat 4, hati-hati. Dalam hal ini kita baca notasinya adalah minus 2 di luar, maka 2 harus pangkatkan 4 dulu. Bukan min 2 pangkat 4, tapi 2 pangkatkan 4 dulu, yaitu 16, baru diminkan sehingga hasilnya min 16. Paham ya? Yang kedua, pangkat sebenarnya, ya, dari 3 itu pangkat 0, 2 pangkat 0 1, 10 pangkat 0 1, 15 pangkat 0 1, tapi diminkan jadi min 1 anak-anak. Ini ada yang salah, saya kasih min ya. Oke. Nah, perhatikan, intinya kalau ada min dan ada pangkat, yang diutamakan adalah pangkatnya dulu. Ada kali ada pangkat, diutamakan pangkatnya dulu. 0 pangkat 0 tidak terdefinisi. Pangkat pecahan, ini kita pelajari nanti ketika kita belajar akar pangkat. Misalnya 4 pangkat 2/3, itu sama saja dengan yang atas ini menyebut ini sebagai pangkat 4 pangkat 2, yang pembilang atas ini adalah sebagai pangkat 4 pangkat 2, sedangkan yang pembagi 3 atau penyebutnya ini menjadi akar. Sehingga kita baca adalah akar pangkat 3 dari 4 pangkat 2 itu, atau akar pangkat 3 dari 16. Yang berikutnya pangkat negatif. Pangkat negatif ini misalnya 3 pangkat minus 2, bisa kita ganti formatnya menjadi 1/3 pangkat 2 sama dengan 1/9. Nanti kita belajar di sifat-sifatnya. Sifat operasi bilangan pangkat, misalnya A pangkat M kali A pangkat N. Kalau A-nya sama semua, kalau basisnya sama, maka kita bisa tambahkan A pangkat M plus N. Misalnya 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 3 tambah 4, 2 pangkat 7. Misalnya katakan ada pertanyaan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 bisa nggak? Tidak bisa, harus dihitung satu persatu. Karena bilangan basisnya 2 dan 3 beda. Yang kedua, A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M min N. Misalnya 3 pangkat 8 bagi 3 pangkat 5, sama-sama 3-nya basisnya, tidak masalah. Langsung aja 3 pangkat 8 kurang 5 sama dengan 3 pangkat 3 atau 27. Nah, ini sangat memudahkan anak-anak. Daripada kamu ngitung 3 pangkat 8 berapa, sulit. Tapi dengan kita langsung 8 kurangi 5, 3 pangkat 3 langsung ketemu 27. A pangkat M kali A pangkat M dipangkatkan N lagi, maka kita bisa ubah jadi A pangkat M kali N. Contohnya nih, 5 pangkat 2 dipangkatkan 3, ya. Kita bisa ubah jadi 5 pangkat 6. Paham ya? Jadi beda. Kalau kali malah ditambah, kalau bagi malah dikurang,
tapi kalau pangkat malah dikali. Ya, terus yang nomor 4, A kali B dikurung semua pangkat M, dia berlaku berarti A pangkat M dikali B pangkat M. Misalnya 3 kali 2 pangkat 4 bisa kita artikan 3 pangkat 4 kali 2 pangkat 4. Hati-hati, ini kali anak-anak. Kalau misalnya 3 tambah 2 pangkat 4 bisa nggak? Tidak bisa. Ya, tidak bisa 3 pangkat 2 tambah 3 pangkat 4, 2 pangkat 4 tidak bisa. Hanya bisa kali. Nomor 5 sekarang. A per B pangkat N, berarti dia pangkat itu mengenai semuanya, yaitu A pangkat N per B pangkat N. 2 per 3 pangkat 5 berarti 2 pangkat 5 per 3 pangkat 5. Nah, ini nomor 6 yang tadi kita singgung di awal tadi. A pangkat min N itu sama dengan 1 per A pangkat N. 4 pangkat min 3 sama dengan 1 per 4 pangkat 3. Paham ya? A per B pangkat min N, nah ini bisa kita balik langsung. Kalau dia pecah, langsung dibalik boleh. A per B jadi B per N, min N-nya jadi N semua pangkatnya. Misalnya 2 per 3 pangkat min 5, kita bisa langsung balik dengan 3 pangkat 5 per 2 pangkat 5. A pangkat 0 sama dengan 1. Nah, semua bilangan pangkatkan 0 sama dengan 1. 5 pangkat 0 sama dengan 1. 1000 pangkat 0 berapa anak-anak? Ya, sama dengan 1. Nah, kita dapat kesimpulan suatu bilangan bila dipangkatkan bilangan genap hasilnya pasti positif. 6 pangkat 2 sama dengan 36 juga 36. Min 6 pangkat 2 sama dengan 36. Tapi kalau min 6 pangkat 2, 6 pangkat 2 dulu, 36 baru diminkan. Hati-hati ya. Kita tulis kok bisa ya biar kalian paham. Nah, ini juga gitu. Min 2 per 3 pangkat 2 berarti apa? Minnya karena dipangkatkan positif jadi positif. 2 pangkat 2 4, 3 pangkat 2 adalah, oh ini salah. 3 pangkat 2 adalah 9. Ternyata di sini juga masih ada yang salah ya. Oke, nanti. Nah, anak-anak, untuk perpangkatan ini saya harapkan kalian mau menghafalkan. Ya, tolong dihafalkan karena sangat mudah sekali dan itu akan membantu kalian sampai tingkat di SMA nanti, SMK nanti kalian tidak perlu ngitung. Katakan guru bertanya, berapa 8 pangkat 3? Nah, kalau ngomong itu sulit. 8 kali 8, 4 kali 8, 5, 12. Tapi kalau kamu hafal langsung, 8 pangkat 3 berapa? Langsung kamu tulis ya, 5, 12 mudah sekali. Nah, langsung, tidak perlu apa. Nah, ini anak-anak, tugas kalian untuk saat ini setelah kalian mempelajari ini adalah kalian tulis dulu ini. Kalian tulis di buku catatan kalian boleh, buku tugas boleh, tulis semuanya ini ya. Kalau yang punya laptop dan printer bisa di print, tinggal ditulis aja, itu memudahkan. Tulis semua dan isilah ini. Pakai kalkulator boleh sekali ya. Nah, untuk pertemuan pada minggu depan, kalau tidak salah hari Kamis, saya akan buat ulangan keterampilan, penilaian keterampilan untuk kalian akan saya tanyain, BTI, seperti itu untuk menghafalkan. Perlu sekali menghafalkan untuk memudahkan. Jadi tugas kalian setelah ini kalian isi dulu semuanya, ya, diisi semuanya dulu dengan kalkulator boleh, kalau mau ngitung boleh, ya. Untuk hari Kamis depan saya akan tanyain satu persatu dan nilainya akan saya masukkan di penilaian keterampilan. Jelas ya? Mudah sekali. 2 pangkat 0 adalah 1 pasti ya, 2 pangkat 0 1, 2 pangkat 1 2, misalnya kalian tulis seperti ini. Nah, dan sebagainya. Nah, ini kan kalau kalian tulis, kalian hafalkan memudahkan sekali seperti itu. Paham ya anak-anak ya? Oke. Nah, terus berikutnya, nah ini perlu saya berikan juga tentang notasi ilmiah. Notasi ilmiah adalah suatu cara untuk menulis nomor yang sangat besar atau sangat kecil sehingga mempermudah penulisan dalam notasi desimal standar. Ada 3 bagian menulis angka dalam notasi ilmiah ini, yaitu adalah yang pertama koefisien, menunjukkan bilangan real apapun antara 1 sampai 10. Yang kedua basis, yaitu angka desimal 10. Yang ketiga eksponen atau pangkat, di mana basis dipangkatkan. Itu lebih jelas seperti ini. Nah, ini adalah bentuk dasarnya A kali 10 pangkat N. A adalah bilangan pokok, N bilangan adalah pangkatnya, dan hasil pengukuran dinyatakan dalam satu angka di depan koma. Nah, ini untuk praktisnya lebih mudah. Misal 125, maka kita bisa jadikan 1,2 boleh atau 1,25. Dalam hal ini kalau tidak diminta untuk dibulatkan satuan terdekat ya. Dari satuan terdekat 1,25 kali 10 pangkat 2. Kenapa? Karena dia harusnya 100 ya. Dia harusnya 100 di sini.
dia harusnya 100 di sini, 125, tapi dia di 1,25, maka ada 2 desimal di sini, ada 100-an yang dikeluarkan, sehingga kali 10 pangkat 2, anak-anak. Iya. Nah, berikutnya, penulisan lebih dari atau sama dengan 10. Jika bilangan lebih dari 10 tidak punya koma atau bukan desimal, maka buatlah koma di belakang angka yang paling belakang. Nah, contohnya 27 juta kita bisa buat 2,7 kali 10 pangkat berapa? Lihat dulu dari sini. 2,7. Berarti ada berapa angka nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti kali 10 pangkat 7. Nah, jelas anak-anak ya, ini sebenarnya kan tidak begitu sulit. Nah, ini di sini sudah ada. Penulisan bilangan antara 0 dan 1. Nah, coba lihat dulu. Nah, misalnya desimal 0,000027. Kita gampangnya kita lihat dari sini dulu 2,7. Oke, tulis dulu 2,7. Nah, setelah itu kita ambil dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 6, tapi ke kiri, maka dia negatif karena memang nilainya kecil, anak-anak. Baik anak-anak, untuk penjelasan singkat ini cukup sekian. Nah, ini ada latihan soal. Silahkan kalian bikin ini. Nah, misalnya cukup seperti ini. Misalnya sebagai contoh, 2 kali 3 kali 2 pangkat 4 sama dengan berapa ini? Sama dengan berarti berapa ini? 2 pangkat berapa? 3 tambah 4 yaitu 7. Langsung gini aja enggak apa-apa, 2 pangkat 7. Paham ya? Gini boleh. Ya, silakan dibuat. Nanti kalau tidak bisa silakan bisa konsultasi dengan saya di WhatsApp ya. Oke. Yang kedua juga sama, masih sama saya kira. Intinya kamu buat dulu. Nah, ini P misalnya yang H ini mungkin agak sulit, yang K ya. Ini kita lihat dulu. Nah, ini P pangkat 2 pangkat 3 dulu. P pangkat 6. Ini sama P pangkat 6 dengan P hilang jadi P pangkat 5. Ki pangkat 3 dulu, Ki pangkat 3, di bawah ada Ki pangkat 2. 3 kurangi 2 yaitu Ki saja. R pangkat 15 karena 5 kali 3 menjadi 15 dikurangi 2, R pangkat 13 ya. 4 harus juga dipangkatkan jadi 64 karena 4 pangkat 3 64, semua dipangkatkan 3. 64 bagi 8 sama dengan 8. Dan ini adalah tugas kalian anak-anak untuk minggu depan juga, untuk Kamis. Hanya nomor 1 dan 2 dulu. Nomor 3, 4, dan 5 kita akan bahas di pertemuan 3, 4, 5, 6, 7 kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Dan quote saya, quote dari Bible, saya ambil dari Alkitab, Amsal 22 ayat 6. Ditilah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Demikian anak-anak untuk sesi kali ini dari Mr. Don. Kalau ada pertanyaan silahkan kalian mau jawab di WhatsApp atau tanya di Google Classroom atau apapun, silahkan. Saya siap membantu dan melayani. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.